Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi manusia ketika sudah bertemu di dalam kesaktian alam mukasyafah dan karomahnya, kebanyakan manusia jatuh terlungkup di dalam kasab suwari, yakni kasab atau karomah yang masih diakui sebagai milik manusianya. Manusianya merasa bangga dengan apa yang sudah digapainya. Manusia merasa mulia dengan hasil-hasil jeripayahnya mendapatkan kesaktian-kesaktian itu. Bisa tahu isi hatinya orang lain. Bisa tahu kejadian apa besok, lusa, dan nanti ada kejadian apa. Sehingga manusianya sudah menyerupai Tuhannya di dalam hatinya. Pertambah mukasyafahnya, pertambah karohmahnya, semakin bertambah bangga dan sombongnya ia kepada Tuhannya. Karena manusianya masih berkhodamkan di sisi iblis dan setan di dalam hatinya. Jadi manusia masih menggunakan mata iblis atau mata setan untuk menyaksikan apapun isi alam dunia ini, baik alam dunia ataupun alam gaibnya yang dirasakan menggunakan mata setan, mata iblis. Kenapa? Karena masih manusianya yang maha besar di dalam hatinya. Disinilah manusia banyak terjebak dengan ilmu-ilmu ketuhanan. Sehingga ketika sudah merasa mengenal Tuhan, ketika sudah merasa tahu Tuhan, maka ia dengan seenaknya meninggalkan syariat-syariat agamanya, seperti meninggalkan sholat, seperti meninggalkan ibadah-ibadah syariat, yang mana dirinya merasa sudah tahu Tuhan, sudah bebas dirinya dari syariat-syariatnya. Padahal di dalam hatinya masih merasa ketemu Tuhan, merasa tahu Tuhan, merasa bisa menyaksikan Tuhan. Bila masih merasa, berarti manusianya yang jadi Tuhan daripada Tuhannya. Masih merasa saja karena belum baiat, karena belum kedatangan hari kiamat yang disaksikan bagi setiap diri manusianya. Maka tanpa guru, tanpa pembimbing, maka hawa nafsunya akan membawa, iblis dan setannya akan menjadi pembimbing dan mursyidnya, sehingga manusianya terlena jauh dan tambah jauh tersesat dari Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih dahulu di dalam mengheningkan cipta 3 menit. Semoga kita bisa menemukan mata dewa, sehingga kita bisa membinasakan, bisa menghancurkan, bisa merusakkan, bisa meninggalkan mata-mata iblis dan setan yang selama ini memata-matai Allah. Karena iblis dan setan tidak akan pernah rela, iblis dan setan tidak akan pernah ridho bila Allah yang jadi Tuhannya di dalam hati kita semua selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta,
mulai, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Mari bersama kita melanjutkan menyusuri mata dewa, mata Tuhan, mata Allah. Jadi kiasan mata dewa, mata Allah, mata Tuhan bukan seperti yang kita pahami selama ini. Jadi ketika manusianya masih menjadikan iblis sebagai mata-matanya, bila manusia masih menjadikan setan sebagai mata-mata untuk penglihatan manusianya, maka selamanya manusia takkan pernah bertemu dengan mata dewa, mata Tuhan, mata Allah. Karena manusianya masih yang merasa memiliki mata dan kehidupan serta badan ini, bagaimana mungkin bisa ketemu dengan mata dewa, bertemu dengan penglihatan persaksian Tuhannya kepada dirinya, maka semuanya takkan pernah bisa teraplikasi di dalam hati manusianya, karena manusianya masih merasa bisa bersyahadat kepada diri manusianya dan merasa manusianya bisa bersyahadat kepada segala sesuatu yang kita saksikan selama ini. Karena diri kita menjadi dewanya, karena diri kita menjadi Tuhannya, karena diri kita yang menjadi Allah, tapi kita tak terasa selama ini telah mensekutukan Allah di dalam hati kita, maka kita tak akan pernah sampai ke dalam basirohnya Tuhan kepada mata dewa, matanya Tuhan. Bila mata iblis, bila mata setan, bila mata manusia kita tidak dicongkel dulu, tidak di bumi hanguskan dulu. Kekuasaan, kehadiran, kewujudan diri manusianya di dalam hatinya. Jadi selama ini kita di dalam kehidupan ini, di dalam penglihatan, pendengaran, dan di dalam perasaan ini masih memakai mata-matanya iblis dan setan. Masih ada hal baik dan hal buruk. Ada taat, ada maksiat. Masih ada dua golongan. Golongan Allah gaib dan golongan Allah nyata. Kita selama ini masuk kepada golongan Allah maha gaib, yang maha nyata masih iblis dan setannya di dalam hati kita. Tentunya mata pandangan yang kita pakai masih pandangan mata iblis dan setan di dalam keseharian kita. Sejak detik-detik akil balai hingga setua ini kita masih memakai mata setan, yakni mata dohir saja.
Kenapa? Karena mata batinnya, karena mata jiwanya, karena mata nyawanya, karena mata rohnya, karena mata hatinya, karena mata hidupnya masih diakui milik manusianya. Maka semuanya penglihatannya serba buruk, serba salah, serba maksiat. Meskipun kelihatannya di dalamnya manusianya berlaku di dalam ketaatan bangsa manusia. Belum ketaatan bangsa ilahiyah, masih ketaatan mata iblis dan mata setan. Kelihatannya saja gambarnya taat, tapi isinya maksiat. Karena dalam hatinya kotor, karena dalam hatinya najis, karena yang dipakai adalah mata iblis dan mata setan, yakni mata hawa nafsunya, maka apapun yang diamalkan semuanya serba kotor yang menjadi racun yang selalu membakar dirinya di hatinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi bagaimanakah agar mata dewa, mata Tuhan, mata Allah ini terrealisasi di dalam hati kita? Ya buang mata-matamu, buang mata iblismu, buang mata setanmu, buang mata hawa nafsumu, buang mata kemanusiaanmu di dalam hatimu, yakni di dalam kiamat. Kiamatkan, hancurkan langit dan bumi kita, hancurkan hidup dan badan kita. Maknanya bukan dihancurkan, maknanya dipersembahkan kembali kepada pemiliknya. Seperti di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapakah mereka yang jiwanya tenang? Mereka yang sudah tenggelam di dalam mata dewa, tenggelam di dalam mata Tuhan, tenggelam di dalam mata basirohnya Sang Pencipta. Karena itulah mereka bisa tenang, jiwanya tenang, nyawanya tenang, hatinya tenang, rohnya tenang, dan kehidupannya tenang. Kenapa? Karena sudah di dalam mata dewa, karena sudah kembali kepada yang menghaki atau yang memilikinya, kembali kepada lillah. Bagaimana cara supaya hati kita semua bisa tenang? Maka irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, pulangkanlah, relakanlah, ridhokanlah, pulangkanlah semua hak-hak Allah yang selama ini kita rampas sebagai hak diri manusia kita. Apa itu semuanya? Rupanya apa hak-hak Allah yang selama ini kita rampas? Kewujudan Allah kita rampas, kehidupan Allah kita rampas, kekuasaan Allah kita rampas, badan Allah kita rampas, badan ciptaan Allah kita rampas sebagai badan ciptaan kita. Kenapa badan itu ciptaan kita selama ini? Karena kita merasa menghaki, merasa memiliki badan-badan ini, sehingga apapun yang kita kerjakan seperti sholat dan ibadah seolah-olah kita yang mengerjakan semua itu, semua milik kita. Itulah yang dimaksud selama ini kita mengaku-ngaku sebagai pemilik dan pencipta badan.
maka kembalikanlah dengan rela dan ridho semuanya kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, Tuhanmu yang telah mewujudkan kamu, Tuhanmu yang telah menghidupkan kamu, Tuhanmu yang telah menguasaimu, Tuhanmu lah yang telah memperjalankan kamu. Kembalikan semuanya total jenderal, maka ketika itu hancurlah kemanusiaannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.